Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas manajemen 4A akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran dalam pasar jenuh dan menurun. Perkenalkan, nama saya Hari Jumar Rahmat Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 186100031 dan ada rekan presentasi saya yaitu M. Rizky Fauji, Intan Afriliani Sani, dan Intan Suciana Jemu. Oke, langsung saja kita ke rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana tujuan dan strategi pemasaran untuk memperpanjang pertumbuhan dalam pasar jenuh. Kedua, bagaimana tindakan pemasaran untuk mewujudkan perpanjangan pertumbuhan. Ketiga, bagaimana determinan daya tarik lingkungan pasar yang menurun. Keempat, bagaimana tujuan dan strategi pemasaran untuk yang menurun. Kelima, bagaimana tindakan pemasaran untuk bertahan dalam pasar yang menurun. Baik, di sini saya akan membacakan bagian saya, yaitu yang pertama, ada tujuan dan strategi pemasaran untuk memperpanjang pertumbuhan dalam pasar jenuh. Di sini terlihat ada 3 tabel ya. Yang tabel ada faktor, selanjutnya ada strategi memperpanjang pertumbuhan. Ini dibagi menjadi 3. Ada increased penetration, yang kolom kedua ada extended use, yang ketiga ada market expansion. Di tabel pertama ada tujuan utama. Kolom pertama ada meningkatkan proporsi pemakai dengan jalan mengkonversi non-user saat ini dalam satu atau beberapa segmen utama. Kolom keduanya ada meningkat jumlah produk yang digunakan oleh pelanggan rata-rata dengan jalan menaikkan frekuensi pemakaian atau mengembangkan cara-cara yang lebih variatif untuk memanfaatkan produk. Di kolom ketiga ada menaikkan jumlah pelanggan potensial dengan jalan menargetkan area geografis atau segmen aplikasi yang belum tercapai. Di slide selanjutnya, tabel kedua ada karakteristik pasar. Penetrasi relatif rendah dalam satu atau beberapa segmen dalam kurung, persentase pengguna potensial yang mengadopsi produk tergolong rendah. Pasar relatif homogen dengan hanya sedikit segmen besar. Penetrasi relatif tinggi namun frekuensi pemakaian rendah di satu atau lebih segmen utama. Produk hanya digunakan dalam beberapa cara terbatas atau untuk situasi khusus. Pasar relatif homogen dengan hanya sedikit segmen besar. Di kolom ketiganya ada pasar relatif heterogen dengan berbagai variasi segmen. Beberapa area geografis termasuk negara lain dengan penetrasi rendah, beberapa aplikasi produk belum tergarap. Di tabel yang ketiga ada karakteristik pesaing. Kolom pertama, pesaing memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. Keterbatasan sumber daya atau kompetensi pesaing membuat mereka sulit mencuri porsi signifikan dari convert non-user. Di kolom kedua ada pesaing memiliki pangsa pasar relatif kecil. Keterbatasan sumber daya atau kompetensi pesaing membuat tidak mungkin merek pesaing dibeli konsumen untuk pemakaian yang baru dikembangkan. Di kolom ketiganya ada pesaing memiliki pangsa pasar relatif kecil, memiliki keterbatasan sumber daya atau kompetensi untuk mendahului melayani area geografis atau segmen aplikasi yang belum tergarap. Mari kita lihat di slide selanjutnya, masih tabel yang tadi ya. Tabel yang keempat ada karakteristik perusahaan. Pemimpin pangsa pasar dalam industri memiliki kompetensi riset dan pengembangan
dan pemasaran untuk melakukan modifikasi produk atau line extension. Memiliki sumber daya promosi untuk mendorong permintaan primer di kalangan non-user saat ini. Di kolom keduanya ada pemimpin pangsa pasar dalam industri. Memiliki kompetensi dan sumber daya pemasaran untuk mengembangkan dan mempromosikan pemakaian baru. Di kolom yang ketiga ada pemimpin pangsa pasar dalam industri. Memiliki kompetensi dan sumber daya pemasaran dan distribusi untuk mengembangkan pasar global atau segmen aplikasi baru. Yang kedua, tindakan pemasaran untuk mewujudkan perpanjangan pertumbuhan. Di kolom strategi dan tujuan pemasaran, bagian increased penetration, yang pertama mengubah non-pemakaian saat ini dalam segmen sasaran menjadi pemakai. Di kolom alternatif tindakan pemasaran, yang pertama meningkat nilai produk dengan jalan menambah fitur, manfaat, atau layanan. Yang kedua, meningkat nilai produk dengan jalan memasukkannya dalam desain sistem terintegrasi. Yang ketiga, mendorong permintaan primer tambahan melalui upaya promosi yang menekankan fitur atau manfaat baru. Di bagian extended use, yang pertama meningkatkan frekuensi pemakaian di kalangan pemakai saat ini. Di kolom alternatif tindakan pemasarannya, yang pertama memindahkan penyimpanan produk lebih dekat dengan tempat pemakaian akhir dengan jalan menawarkan ukuran atau desain kemasan tambahan. Yang kedua, mendorong pembelian dalam volume lebih besar untuk non-perishable produk. Misalnya dengan menawarkan diskon kuantitas dan promosi konsumen seperti multi-pack deals dan frequent flyer programs. Yang ketiga, reminder advertising menekankan manfaat produk dasar untuk berbagai situasi pemakaian. Yang bagian keduanya mendorong variasi pemakaian yang lebih banyak di kalangan pemakai saat ini. Bagian alternatif tindakan pemasarannya, yang pertama mengembangkan line extension yang cocok untuk pemakaian atau aplikasi tambahan. Yang kedua, mengembangkan dan mempromosikan pemakaian aplikasi atau resep baru untuk produk pasar. Misalnya menyertakan informasi tentang aplikasi atau resep baru dalam kemasan. Mengembangkan kampanye iklan tentang extended use di media cetak, dan mengkonsumsikan ide-ide aplikasi baru melalui presentasi penjualan kepada pelanggan saat ini. Yang ketiga, mendorong pemakaian baru melalui promosi penjualan. Contohnya, tie-in dengan produk komplementer. Di bagian market expansion, yang pertama merancang differentiated positioning yang berfokus pada segmen yang belum tersentuh atau belum dikembangkan. Di kolom alternatif tindakan pemasarannya, yang pertama mengembangkan differentiated flanker brand atau lini produk dengan fitur unik atau harga yang lebih menarik bagi segmen pelanggan potensial yang kebutuhannya belum terpenuhi oleh tawaran yang ada saat ini. Yang kedua, mengembangkan berbagai line extension atau tawaran merek dengan fitur atau harga yang ditargetkan bagi kebutuhan dan preferensi unik beberapa aplikasi potensial atau segmen regional yang lebih kecil. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk memproduksi private label. Yang keempat, merancang kampanye periklanan, personal selling, dan atau promosi penjualan yang sesuai dengan minat dan perhatian spesifik pelanggan potensial dalam satu atau beberapa segmen yang belum terlayani guna mendorong permintaan selektif. Yang kelima, membangun saluran distribusi unik untuk menjangkau pelanggan potensial dalam satu atau dalam beberapa segmen yang belum terlayani secara efektif.
Yang keenam, merancang program layanan seperti instalasi, pelatihan operator, garansi, lebih lama, dan seterusnya. Untuk mengurangi persepsi resiko, mencoba produk dan atau memecahkan masalah unik yang dihadapi pelanggan potensial dalam satu atau beberapa segmen yang belum terlayani. Dan yang ketujuh, memasuki pasar global di mana kategori produk masih berada dalam tahap awal siklus produk. 3. Determinan daya tarik lingkungan pasar yang menurun. Pasar produk yang memasuki tahap penurunan dalam siklus hidup produk membutuhkan perhatian dan strategi komprehensif. Penyebab penurunan bisa bermacam-macam. Di antaranya yang pertama, perubahan teknologi yang ditandai dengan kehadiran produk substitusi yang lebih canggih, lebih murah dan atau lebih bagus kualitasnya. Yang kedua, adanya pergeseran demografis yang menyebabkan pasar sasaran menyusut. Yang ketiga, adanya perubahan kebutuhan, selera, atau gaya hidup pelanggan. Yang keempat, kenaikan harga bahan baku dan produk komplementer, dan seterusnya. Untuk daya tarik pasar produk yang menurun dipengaruhi 3 aspek. Yang pertama, kondisi permintaan. Nah, untuk kondisi permintaan dalam terdapat faktor. Yang pertama, kecepatan penurunan. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya itu sangat lambat dan daya tarik lingkungan inhospitabelnya itu cepat atau tak menentu. Nah, untuk faktor yang kedua, yaitu kecepatan penurunan. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya 100% pasti, polanya dapat diprediksi. Untuk inhospitabelnya sangat tidak pasti, pola tidak menentu. Yang ketiga, kantong permintaan jangka panjang. Untuk daya tarik lingkungan hospitabelnya beberapa kantong atau kantong utama, dan untuk inhospitabelnya yaitu tidak ada ceruk pasar. Untuk faktor yang keempat, adanya diferensiasi produk. Daya tarik lingkungan hospitabelnya itu loyalitas merek, dan inhospitabelnya produk mirip komoditas. Untuk faktor yang terakhir, dalam kondisi permintaan adanya stabilitas harga. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya itu stabil, premium harga dapat diraih. Nah, untuk inhospitabelnya sangat tidak stabil, penetapan harga lebih murah daripada biaya. Nah, aspek yang kedua itu hambatan keluar. Untuk faktornya yang pertama ada kebutuhan reinvestasi. Daya tarik lingkungan hospitabelnya itu tidak ada dan inhospitabelnya itu tinggi. Kadangkala juga harus dilakukan dan melibatkan aset modal. Nah, untuk faktor yang kedua dalam hambatan keluar itu adanya kapasitas berlebihan. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya itu sedikit, sedangkan di inhospitabelnya itu besar. Dan yang ketiga itu ada usia aset. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya itu kebanyakan aset tua, sedangkan di inhospitabelnya itu aset baru cukup besar dan aset lama masih beroperasi. Untuk faktor yang selanjutnya dalam hambatan keluar itu ada pasar penjualan kembali atau resale market untuk aset. Daya tarik lingkungan hospitabelnya itu mudah dikonversi atau dijual, dan untuk inhospitabelnya itu tidak ada pasar yang tersedia. Terus biaya substansial untuk berhenti beroperasi. Faktor selanjutnya dalam hambatan keluar yaitu adanya fasilitas bersama atau shared facilities. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya itu sedikit dan pabrik pun terpisah. Terus di inhospitabelnya itu substansial dan saling terkait dengan perubahan penting. Untuk faktor selanjutnya yaitu integrasi vertikal. Dalam daya tarik lingkungan hospitabelnya itu sedikit, sedangkan daya tarik lingkungan di inhospitabelnya itu substansial. Dan faktor terakhir di hambatan keluar yaitu adanya pesaing yang menghasilkan produk tunggal. Untuk daya tarik lingkungan hospitable tidak ada, sedangkan di inhospitabelnya itu beberapa perusahaan besar. Nah, aspek yang ketiga yaitu adanya aspek yang ketiga determinan rivalitas.
Nah, ada faktor yang pertama itu industri pelanggan. Untuk daya tarik lingkungan hospitable itu terfragmentasi dan lemah. Terus kalau di inhospitable-nya itu bargaining power kuat. Nah, untuk faktor yang kedua, biaya beralihnya itu di daya tarik lingkungan hospitable-nya tinggi, sedangkan di inhospitable-nya minimum. Faktor selanjutnya, diseconomies of scale. Daya tarik lingkungan di hospitable-nya itu tidak ada, sedangkan di inhospitable penalti substansial. Dan faktor terakhir di determinan rivalitas, yaitu kelompok strategik yang tidak serupa. Daya tarik lingkungan dalam hospitable-nya itu sedikit, sedangkan di inhospitable-nya itu beberapa dalam pasar sasaran yang sama. Yang keempat, ada tujuan dan strategi pemasaran untuk pasar yang menurun. Sejatinya terdapat 4 alternatif strategi pemasaran yang wajib ditelaah bagi perusahaan yang menghadapi situasi pasar menurun. Pertama, harvesting strategi yang menghasilkan kas secara cepat dengan jalan memaksimumkan aliran kas lama periode yang relatif singkat. Secara spesifik yang ditempuh meliputi menghindari investasi tambahan, menurunkan biaya operasi, termasuk biaya pemasaran secara signifikan, dan kadangkala menaikkan harga. Kedua, maintenance strategi, yaitu berusaha mempertahankan posisi pangsa pasar sekalipun pasar mengalami penurunan. Ketiga, profitable survival strategi, yaitu berinvestasi untuk meningkatkan pasar dan memperkokoh posisi sebagai pemimpin industri dalam pasar yang tersisa. Keempat, niche strategi, yakni berfokus pada satu atau beberapa segmentasi substansi yang masih tersisa. Di sini ada tabel strategi untuk pasar yang menurun. Faktor ke-1, tujuan utama harvestingnya adalah memaksimumkan aliran kas jangka pendek, mempertahankan atau meningkatkan margin sekalipun pangsa pasar menurun secara perlahan. Maintenance-nya mempertahankan pangsa pasar dalam jangka pendek karena pasar menurun, meskipun margin laba harus dikorbankan. Terus ada profitable survival-nya, meningkatkan pangsa pasar pada pasar menurun dengan harapan meraih laba di masa datang, mendorong persaingan yang lebih lemah untuk keluar. Nice-nya berfokus pada upaya memperkuat posisi di satu atau beberapa segmen penting dengan potensi laba di masa datang. Yang kedua, faktor karakteristik pasar. Harvestingnya penurunan pasar di masa depan sudah pasti, tetapi kemungkinan berlangsung secara lambat dan konstan. Maintenance-nya pasar mengalami penurunan, tetapi arah dan daya tarik masa depan sulit diprediksi. Profitable survival-nya penurunan pasar di masa datang sudah pasti, tetapi mungkin berlangsung lambat dan konstan. Kantong permintaan substansial akan terus ada. Niche-nya pasar keseluruhan mungkin dengan cepat. Menurun dengan cepat, tetapi satu atau lebih segmen akan tetap eksis sebagai cutting permintaan. Faktor yang ketiga, karakteristik persaingan. Harvestingnya beberapa persaingan kuat, hambatan keluar rendah. Kompetisi di masa depan tidak mungkin insentif. Maintenance-nya sedikit pesaing kuat, tetapi intensitas persaingan masa datang sulit diprediksi. Profitable survival-nya sedikit pesaing kuat, hambatan keluar rendah atau dapat dikurangi dengan intervensi perusahaan. Nice-nya satu atau lebih pasang lebih kuat dalam pasar massal, tetapi tidak dalam segmen pasar. Faktor yang keempat, karakteristik perusahaan. Harvestingnya memiliki posisi pangsa pasar terbesar, memiliki proporsi besar pelanggan loyal yang mungkin terus membeli merek perusahaan sekalipun dukungan pemasaran dikurangi. Maintenance-nya memiliki pangsa pasar terbesar dan posisi kompetitif yang relatif kuat. Profitable survival-nya memiliki pangsa pasar terbesar dan posisi kompetitif kuat, memiliki sumber daya atau kompetensi superior yang dibutuhkan untuk mendorong para pesaing untuk keluar atau untuk mengambil alih pesaing. Nice-nya memiliki keunggulan kompetitif, berkesinambungan dalam segmen sasaran, tetapi sumber daya keseluruhan mungkin terbatas.
Yang kelima ada tindakan pemasaran untuk bertahan dalam pasar yang menurun. Yang pertama ada strategi dan tujuan pemasaran. Di sebelahnya ada alternatif tindakan pemasaran. Dan di tabel pertama ada harvesting strategi. Poin pertamanya yaitu memaksimumkan aliran kas jangka pendek, mempertahankan atau meningkatkan margin laba sekalipun mengorbankan pangsa pasar. Di alternatif tindakan pemasarannya ada poin pertama, mengeliminasi pengeluaran riset dan pengembangan dan investasi modal terkait dengan perusahaan. Poin selanjutnya, mengurangi anggaran pemasaran dan penjualan. Misalnya mengurangi secara signifikan pengeluaran iklan wira niaga untuk mempertahankan pembelian ulang dari pelanggan saat ini. Poin selanjutnya ada mencari cara untuk menekan biaya produksi sekalipun kualitas produksi terpaksa akan menurun secara perlahan. Poin selanjutnya ada menaikkan harga manakala dibutuhkan untuk mempertahankan margin laba. Di tabel kedua ada maintenance strategi. Poin pertamanya yaitu mempertahankan pangsa pasar untuk jangka pendek sekalipun harus mengorbankan margin laba. Di alternatif tindakan pemasarannya ada poin pertama yaitu merancang program layanan untuk mengurangi persepsi risiko, mencoba produk dan atau memecahkan masalah unik yang dihadapi pelanggan potensial dalam satu atau beberapa segmen yang tidak terlayani, misalnya instalasi, pelatihan, operator, perpanjang garansi, website, dan hotline layanan pelanggan. Poin selanjutnya yaitu melanjutkan pengeluaran riset dan pengembangan produk dan proses dalam jangka pendek untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk. Poin selanjutnya ada mempertahankan tingkat pengeluaran iklan dan promosi penjualan yang ditujukan bagi para pemakai saat ini. Poin selanjutnya ada meneruskan tingkat promosi dagang untuk menghindari penurunan cakupan distribusi. Poin selanjutnya ada memusatkan upaya wira niaga untuk meraih pembelian ulang dari para pemakai saat ini. Poin selanjutnya ada menurunkan harga manakala dibutuhkan untuk mempertahankan pangsa pasar sekalipun mengorbankan margin laba. Di bagian profitable survival strategi, yang pertama meningkatkan pangsa pasar dalam pasar yang menurun, mendorong pesaing yang lebih lemah untuk keluar dari arena persaingan. Di bagian kolom alternatif tindakan pemasarannya, yaitu yang pertama, mengisyaratkan kepada para pesaing bahwa perusahaan bermaksud bertahan dalam industri dan mengejar peningkatan pangsa pasar, misalnya dengan mempertahankan atau meningkatkan anggaran periklanan dan promosi penjualan, mempertahankan atau meningkatkan cakupan distribusi melalui promosi dengan agresif, memfokuskan upaya wiraniaga untuk merebut pelanggan pesaing, serta melanjutkan riset dan pengembangan produk dan proses untuk menyempurnakan produk atau menekan biaya. Yang kedua, mempertimbangkan untuk meluncurkan line extension guna menarik segmen permintaan yang tersisa. Yang ketiga, menurunkan harga manakala dibutuhkan untuk meningkatkan pangsa pasar sekalipun mengorbankan margin laba jangka pendek. Yang keempat, mempertimbangkan kesepakatan untuk memproduksi suku cadang, pengganti atau private label bagi pesaing lebih kecil yang berniat menghentikan produksi. Di bagian niche strategi, yang pertama memperkuat posisi pangsa pasar dalam satu atau beberapa segmen yang berpotensi menghasilkan laba berkesinambungan. Di kolom alternatif tindakan pemasarannya, yaitu
melanjutkan riset dan pengembangan produk dan proses untuk menyempurnakan produk atau memodifikasinya agar mampu menarik segmen sasaran. Yang kedua, mempertimbangkan untuk produksi private label dalam rangka mempertahankan volume penjualan dan menekan biaya per unit, menelan biaya per unit. Yang ketiga, memusatkan kampanye periklanan, promosi penjualan, dan personal selling. Ada pelanggan dalam segmen sasaran, menekankan daya tarik terpenting bagi pelanggan bersangkutan. Yang keempat, mempertahankan saluran distribusi untuk menjangkau segmen sasaran, mengupayakan kesepakatan unik untuk menjangkau pelanggan dalam segmen sasaran secara lebih efektif. Yang kelima, merancang program layanan yang selaras dengan masalah atau perhatian unik pelanggan dalam segmen sasaran.